Tidak ada seseorang menjadi buruk karena dia dikritik. Tidak ada seseorang menjadi buruk karena dia dihina. Orang menjadi buruk karena kelakuannya. Halo Sobat RH sekalian, jumpa lagi dengan channel ini, channel yang keren. Jalur kali ini akan membahas mengenai sebenarnya bukan perseteruan ya, kesalahpahaman atau apapun namanya antara Said Didu dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi saya tidak akan membahas materinya, melainkan ingin membahas dalam perspektif yang lebih meta yuridis, perspektif etika seorang publik. Sobat RH sekalian, kita harus menyadari betul kalau kita masuk ke ruang publik menjadi public person atau menjadi public figure, maka sebagian atau separuh kebebasan kita itu sudah terenggut. Gerak-gerik kita, komentar kita, semua tentang hal kita akan dipantau, akan dikritisi oleh masyarakat. Apalagi kalau kita menjadi public person atau public figurnya karena kita menjabat jabatan publik. Maka ruang private kita, ruang privat kita akan semakin sempit. Nah, itulah resiko menjadi pejabat publik yang saya kira, saya paham. Pejabat-pejabat publik pasti mengetahui hal itu. Ketika kita menjadi pejabat publik, mungkin setiap saat kita akan bisa kena kritik. Apalagi kalau kita menduduki jabatan yang sangat strategis dan powerful. Apalagi sekarang media sosial kadang-kadang ganas-ganasnya. Jangankan pejabat publik yang secara resmi menjabat di jabatan negara. Pengamat atau pakar hukum seperti saya sekalipun kerap mendapatkan kritikan-kritikan. Bahkan kritikan yang sangat pedas sekalipun. Termasuk kritikan yang bersifat fisikal. Dikatain monyet lah dan lain sebagainya. Tetapi karena saya menyadari itu adalah resiko menjadi tadi public person. Saya tidak ingin mengatakan public figure karena public figure itu selalu dikaitkan dengan aktor, ya kan, aktris atau bintang-bintang di dunia hiburan. Tetapi ini kita menjadi public person karena kita memang merambah dunia publik, terutama melalui media-media yang sekarang ada, baik televisi maupun terlebih media sosial. Jadi kita harus siap, kita tidak boleh tersinggung terhadap kritik apapun. Saya misalnya, Sobat RH sekalian, tidak pernah membalas siapapun yang mengkritik saya. Karena yang saya perhatikan adalah menyampaikan substansi. Dan dalam menyampaikan substansi, saya memang menghindari untuk sedapat mungkin, tentu sekeras mungkin, tidak ngomong soal sara, suku, agama, ras, antar golongan. Karena itu sangat sensitif. Yang kedua, saya menghindari untuk menyerang pribadi. Menghindari untuk melakukan penghinaan tentunya. Biasanya yang saya nilai adalah kebijakan dari seorang pejabat. Jadi kalau saya misalnya membahas Presiden Jokowi ataupun para menteri tertentu, tentu yang saya bahas adalah kebijakan-kebijakannya, leadership-nya yang terkait dengan jabatannya, bukan pribadinya. Pribadinya is not my business. Walaupun dalam banyak hal kita kadang-kadang tidak bisa membedakan antara dia presiden atau dia pribadi. Tetapi sebagai orang yang merambah dunia publik, saya harus paham betul kapan harus mengeluarkan statement. Paling nanti kalau statement saya tidak cocok dengan misalnya arus kekuasaan, katakanlah, ya paling-paling nanti ya dijutekin, ya kan, oleh para penguasa, ya, tidak lagi mau mengundang, tidak lagi mau meminta pendapat dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah ruang publik kita, ruang publik saya tidak terganggu. Karena itulah demokrasi yang sebenarnya kita perjuangkan secara berdarah-darah. Jadi saya ingin menghimbau dua pihak. Pertama, pihak yang mengajukan atau menyampaikan kritik sedapat mungkin memang menggunakan bahasa-bahasa yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, intelek. Kita tidak perlu melayani misalnya pengguna media sosial yang kadang-kadang mengkritik kita tidak substantif. Masalah fisik lah, masalah banyak hal. Dulu saya ada satu akun di Twitter yang setiap saat
mengkritik saya dan fisikal sekali sifatnya. Akun tersebut sekarang sudah tidak aktif lagi sepertinya. Masih ada, tapi rupanya sudah berkurang mengkritik atau bahkan menghina saya. Saya biarkan saja karena menurut saya tidak penting. Nah, tapi pejabat-pejabat publik, walaupun undang-undang sekarang ada undang-undang ITE, KUHP masih berlaku, harus paham juga resiko yang harus diambil. Resiko yang harus dihadapi ketika sudah mengatakan bersedia menjadi pejabat publik. Kenapa begitu? Karena menjadi pejabat publik itu ya enak. Mendapatkan fasilitas, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan gaji. Sebagai contoh misalnya fasilitas. Tidak banyak di Republik ini orang yang bisa menikmati pesawat kepresidenan misalnya. Tapi para pejabat publik di lingkar satu kekuasaan bisa menikmati itu. Sehingga wajar kalau terhadap mereka sorotannya lumayan tinggi. Jangan berlindung di balik soal-soal yang sifatnya privat ketika Anda sudah sadar bahwa Anda adalah public person. Anda adalah public figure. Tetapi saya juga mengimbau kepada akademisi, aktivis, intelektual, dan lain sebagainya hendaknya menyampaikan bahasa-bahasa yang substantif, bahasa-bahasa yang argumentatif, bahasa-bahasa yang akademik, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikontra-argumen kalau pihak-pihak yang kita sampaikan pendapat kita tidak setuju. Termasuk juga pendapat ini. Silakan Sobat RH sekalian atau netizen semuanya tidak setuju dengan pendapat ini dan menyampaikan kritik. Tapi saya mohon, sampaikanlah kritik itu secara argumentatif bahwa pendapat saya tidak benar. Tapi bagusnya jangan menghina saya. Tapi kalaupun Anda kemudian memutuskan untuk menghina saya tidak akan menggubris Anda semua. Kenapa? Kurang kerjaan yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang menghina tidak lebih baik dari orang yang dihina. Tidak ada seseorang menjadi buruk karena dia dikritik. Tidak ada seseorang menjadi buruk karena dia dihina. Orang menjadi buruk karena kelakuannya, tabiatnya, tindakannya sendiri. Bukan karena dia dikritik atau dihina orang lain. Itu saja Sobat RH sekalian, jalur kali ini. Jangan lupa terus ikuti channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin di jalur yang khusus. Channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ciao.